kefanatikan seseorang di dalam berbangsa, di dalam bernegara, orang-orang yang kuat dalam mengenal sejarah. Tapi apabila sudah kehilangan sejarah, contoh yang paling mudah, bagaimana Wali Sembilan khususnya berjuang di Indonesia bisa berhasil. Wah, terlalu berat, Beb. Lihat para ulama, kiai, penerus-penerusnya. Kalau saya cerita habaib sih, tak perlu. Sudah tugasnya itu. Tapi coba para ulama-ulama kita yang masuk ke desa perdesaan, dari orang yang tidak mengenal arkanul wudu, mubtilatul wudu, arkanus shalah, mubtilatus shalah. Siapa yang mengajarkan para beliau? Kiai-kiai yang di atas itu. Siapa yang mendirikan pesantren-pesantren pertama kali mengajar? Adalah para ulama itu. Siapa yang mengajarkan cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada para habaib? Kiai-kiai itulah yang tidak bisa kita lupakan jasa-jasa dari para beliau. Apa terima kasih kita kepada beliau? Apakah menjadi umat yang mudah dipecah belah? Apakah menjadi bangsa ini mudah dipecah belah? Apakah akan memberikan kesempatan oknum-oknum bangsa lain supaya Indonesia ini kayak tumpeng bisa dibagi-bagi? Apakah kalian ridho kalau Indonesia ini pecah belah? Tunjukkan kalau kalian bisa mengatakan tidak. Kita galang ukhuwah Islamiyah. Yang sudah pemilu adalah pemilu, siapapun orang yang nanti terpilih, kita ikut keputusan. Wassalam. Betul? Ribut terus. Bangsa lain sudah bikin maju ekonominya, dunia pertaniannya kita kalah, dalam segi ekonomi kita kalah, kita masih ribut terus. Ilamata sampai kapan? Kalau beliau ini bisa hidup menyaksikan keberadaan dunia seperti sekarang ini, beliau yang akan menuntut pertama kali. Saya tidak ridho kalau di Indonesia diacak-acak. Betul? Buktikan kalau betul, jangan betul-betul saja. Tunjukkan salawat ala Nabi. Kenal dulu kepada yang mengajarkan takbir. Kalau Anda kenal kepada yang mengajarkan takbir, akan ikut jejaknya takbir. Selu alan, biar kenal dulu sama yang mengajarkan takbir. Kalau kita mengajarkan Allahu Akbar, kita kecil. Bukan Allah Akbar, kita besar. Yang maha besar Allah, tapi kita apa? Kecil. Kalau sudah kecil merasanya apa? Hah? Punya amal apa kita? Sallu ala Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka disinilah pentingnya khol untuk mempersatukan kembali kita ini. Hilangkan yang sudah. Satu contoh yang luar biasa, dalil yang cukup sahih. Kita ingat atau tidak? Ayuhal habaib, khususnya kita ini. Wa ayuhal kiayat, para kiai. Abi Sofyan, istrinya Hindun, yang telah membelah dadanya ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan lapang dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islamnya Abu Sofyan dan Hindu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pangkat kita apa? Hah? Pangkat kita itu apa? Jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, dengan adanya peringatan haul sekali lagi, ayo kita bareng-bareng mengambil suri toladan yang telah ditinggalkan oleh para beliau-beliau. Kita bangun keukhuwahan, kita bangun walaupun beda pilihan, walaupun beda di mana saja. Jangan sampai kita membawa tentang politik, maaf saja, saya kritik sedikit. Jangan di tempat haul, jangan di tempat kuburan, jangan di lain-lain, silahkan ada tempatnya masing-masing. Saya tidak melarang menempatkan sesuatu pada tempatnya demi ukhuwah al-Islam, al-ukhuwah watoniyah. Setuju? Nah, itu yang kita harap. Maaf Pak Sandi, bukan saya mengkritik, bukan saya tidak setuju, tapi mari kita belajar menempatkan di tempat yang pas, yang sesuai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Para beliau dakwatul Islam di Indonesia, maaf, tidak seperti Habib Lutfi bawa tasbih. Alhamdulillah sudah pakai imamah walafu, sudah pakai jubah. Para beliau bisa pakai belangkon. Di zaman Majapahit, di zaman Mataram, di zaman Maulana Syarif Hidayatullah, beliau hidup bersama, berjalan. Dia seorang ekonom, beliau seorang petani yang luar biasa, ahli obat-obatan, bukan sekadar dakwah saja, tapi mempunyai pembekalan yang manajemen yang begitu rapi dan mengenal situasi di mana para beliau masuk. Betul-betul sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ahli baiti kamathali safinatin Nuh, cucuku bagikan perahu Nabi Allah Nuh, siapa yang menaikinya selamat, barang siapa yang menjauhinya halak.